Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga kita semua berada dalam keberkatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dikaruniakan kesehatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat, diberikan taufik hidayah dan inayah selalu, dan diberi kemampuan untuk berpikir yang benar, yang lurus gitu ya. Oke, dikasih kemampuan untuk mengendalikan emosi, untuk mematangkan emosi gitu, jadi untuk memperoleh kesadaran dan kesabaran. Oke teman-teman, berita yang terus bergulir tentang habaib ini sangat menarik teman-teman, bahwa sekarang ini Pak Lutfi bin Yahya sudah menerbitkan buku Matahari dari Timur, yang intinya buku itu mengutarakan bahwa para habaib itu berjasa dalam pendirian NU dan sebagainya. Saya belum baca gitu, tapi dari ulasan-ulasan dari channel yang lain gitu. Intinya beliau ya seperti yang sudah kita duga, begitu gigih, tidak lagi tedeng aleng-aleng untuk memalsukan sejarah Nusantara begitu ya. Seperti yang kita tahu, beliau juga sudah merebut Jatman yang dipaparkan oleh Romo Kiai Khalwani Nawawi dari Purworejo itu, bahwa Jatman itu dulu kan bukan beliau gitu, tapi tahu-tahu udah beliau aja gitu. Jadi ada 3 kiai sepuh yang kemudian disingkirkan gitu. Namanya dulu bukan Jatman gitu. Jadi kemudian dia pakai nama Jatman. Jadi Jatmanu apa gimana dulu ya. Lupa saya. Intinya bisa dilihat kembali teman-teman dari paparan Romo Kiai Haji Khalwani Nawawi dari Purworejo. Gitu, beliau kan sudah kiai sepuh yang sudah senior gitu ya. Jadi intinya sudah para KPP ini sudah itu sepertinya mereka berpikir kepalang basah ini, wes mati sekalian atau bagaimana gitu, mungkin mikirnya maju tatu mundur ya acur sekalian maju gitu, intinya gitu. Sebetulnya kan kalau dari pihak kita sendiri pendukung Bani Wali Songo kan nggak begitu. Kita pinginnya rekonsiliasi, soalnya kan Bani Wali Songo mikirnya itu kalau terjadi konfrontasi dengan para KPP ini, yang maju juga bukan mereka kok, yang maju ini para mukibin, dan mukibin itu saudara kita semua gitu. Jadi yang dipikirkan oleh Bani Wali Songo itu seperti itu. Nanti kan perang saudara gitu, masa saudara perang. Sementara para KPP sendiri paling cuma teriak-teriak Allahu Akbar dari belakang gitu. Jadi gitu, sok terapi. Dan nanti kalau udah perang toya, dia ya di belakang kan, gak mungkin dia di depan gitu. Yang jadi korban siapa gitu? Ya orang-orang pribumi juga gitu. Makanya ini saya himbau kepada teman-teman mukibin. Saya juga mukibin, mantan mukibin. Jadi saya hampir 30 tahun mungkin lihat channel-channel saya sebelumnya gitu. Jadi murid seorang Habib, yang Habib itu baik gitu. Jadi kalian bolehlah mencintai Habib, tapi lihat-lihat Habibnya gitu. Kalau Habib Mundir Al-Musawa, silakanlah. Pak Quraisyah belum, monggo, itu bagus sekali gitu loh. Apa Jafar Al-Hadar, ada Al-Hadar Probolinggo, oke. Apa Habib Kribo, oke. Itu loh. Walaupun bobot masing-masing tidak sama, tapi secara garis besar mereka semua itu orang-orang yang sportif, yang masih bisa lah diajak untuk membangun bangsa itu, bisa gitu.
gitu loh. Tapi kalau sudah para pembohong-pembohong ini, waduh, cobalah kalian sedikit berakal sehat, jangan pokoknya gitu, pokoknya saya seneng, pokoknya saya suka, pokoknya gini. Bahkan kalian dengan sembrononya mengatakan apa namanya, Sayyid Imaduddin Al-Bantani, ya kan, Said Fuad dan sebagainya. Saya bilang Sayyid karena memang mereka punya darah Rasul, walaupun mereka tidak gembar-gembor gitu. Karena sudah kebiasaan dari zaman Wali Songo juga, semua keturunannya itu tidak pernah gembar-gembor mengaku-ngaku saya ini keturunan Nabi, walaupun mereka keturunan Rasul dari jalur Wali Songo itu sah gitu. Tapi bukan berarti mereka itu akan memanfaatkan itu, enggak, mereka justru malu. Mereka malu karena takutnya itu tidak sesuai gitu. Kan beda dengan yang para jualan nasab ini, beda kan gitu. Bahkan mereka bukannya malah malu gitu, malah malu-maluin gitu loh. Jadi teman-teman muhibin tolonglah gitu, sedikit berpikir ya. Kalau kalian memang masih tetap yakin dengan para kabib itu, ya enggak apa-apalah. Mungkin untuk sementara memang kemampuan kalian berpikir sejauh itu memang baru segitu gitu. Tapi tolonglah kalian jangan terlalu merendahkan Bani Wali Songo. Kan logikanya begini loh, wong kalian itu kan menghormati Wali Songo, iya kan, seluruh bangsa Indonesia semua kan menghormati Wali Songo. Tapi kok kalian menolak keturunannya Wali Songo, kan aneh gitu. Logikanya kan jadi blunder. Kalian mengakui buyut-buyutnya, tapi kalian nggak mengakui cucunya, kan lucu gitu. Ya, kalian berarti kan terprovokasi gitu. Padahal kalau kita timbang bobotnya mana, bahkan seorang Habib Sepuh di Jakarta kemarin, Habib Abu Bakar apa siapa itu yang menasihati Bahar sama Topik itu, Hanif itu, dinasihati dulu, kalian tuh, kita itu harus mengakui bahwa mereka tuh lebih lurus jalurnya ke Rasulullah gitu loh. Bahar, Hanif, Taufik, kalian tuh harus sadar loh. Itu loh yang nyasihati Habib sendiri sepuh loh. Coba cari, itu banyak channelnya itu. Habib sepuh itu, Habib senior itu menasihati mereka itu. Bahkan minta maaf kepada Bani Wali Songo. Maafkan mereka masih muda-muda, mungkin masih penuh amarah dan sebagainya. Kita tuh pertimbangannya Habib-Habib seperti itu loh. Jadi kalau sampai terjadi konflik, wah janganlah gitu. Habib yang baik itu kasihan, yang Habib yang baik-baik gitu. Tapi Habib yang pembohong-pembohong ini, yang tukang ngibul, tukang dawir ini, tolonglah para mukibinya itu dipertimbangkan gitu. Kalian silakan mau menyukai Habib, tapi lihat Habibnya lah gitu. Jadi utamakan itu akhlaknya gitu. Kalau sudah jelas akhlaknya kurang bagus, kenapa kalian masih ngotot? Hanya karena kalian meyakini itu keturunan Rasulullah loh. Walaupun keturunan Rasulullah sekalipun misalnya, ya gitu loh. Kan tidak ada tuntunan Rasulullah kita itu tetap mendukung orang yang akhlaknya buruk gitu. Jadi selama saya jadi mukhibin 30 tahun itu, nggak pernah saya itu menuruti keinginan buruk mereka, nggak pernah. Bahkan ketika saya punya prinsip begini, dia maunya saya begini, enggak. Hidup saya yang mengatur kok. Kalau susah ya saya susah sendiri kok gitu. Saya hanya wajib untuk mencintai, itu pada saat itu loh. Gitu. Jadi kalau hidup saya ya saya sendiri yang ngatur. Gitu. Kalau mereka yang ngatur, mereka juga manusia, punya kekurangan. Ya kalau aturan benar, kalau enggak kan kebodohan kita yang jadi korban sendiri akhirnya. Gitu loh. Jadi agak cerdas sedikit, maaf loh ini. Ya kalian sudah cerdas, tolonglah lebih cerdas gitu loh. Kalian itu saudara saya, sama-sama mukhibin gitu. Jadi saya juga mukhibin gitu. Cuman sekarang saya mukhibinnya ke Bani Wali Songo. Karena sudah jelas di manuskrip di mana kita tuh sudah lengkap semua loh. Boleh ditabayun nih. Dan kita tidak pernah mempersekusi gitu loh. Kalau ada Habib ceramah di mana, nggak pernah kok kita persekusi. Kita biarin. Walaupun kita nggak setuju, ya kita biarin kan. Coba kapan ada Habib ceramah di persekusi? Pernah nggak? Nggak ada.
Walaupun kita nggak setuju, kita tetap diam saja, itu hak panitia. Mereka mungkin suka Habib, mau ngundang Habib silakan. Habib mau acara apa saja silakan kok. Nggak pernah kita mempersekusi. Tapi kenapa kalian mempersekusi kami gitu loh? Kemarin di Jember juga kalian persekusi gitu. Lo orang mau bicara kok kalian larang gitu loh. Kalau kalian nggak percaya ya sudah, jangan didengarkan gitu. Kenapa kalian melarang orang lain mendengarkan? Itu masalahnya gitu loh. Ini lagi di Kalimantan juga. Gus Imaduddin mau ke Kalimantan. Wah, sudah ramai sekali penolakan loh. Bahkan ngancam-ngancam panitianya loh. Ini negara Indonesia, bebas bicara. Kalian silakan kalau mau bicara di mana saja, datangkan Habib kemana saja, kita juga biasa saja kok. Di desa saya saja itu Habib datang sholawatan, saya nggak suka ya saya diam saja kok. Saya nggak suka, dasar Habibnya suaranya fales lagi. Tapi saya diam saja gitu loh. Baca sholawat gerak-gerak terus fales. Terus ajar ceramah itu waduh nggak mutu sekali. Nggak punya ilmu ceramah. Tapi ya saya diam gitu loh. Tapi kenapa kalian setiap kali ada Gus Imaduddin, ya kan, kemana saja kalian mau persekusi? Tidak boleh masuk ke sini loh. Itu memang ini negara Indonesia itu negara serikat apa gimana kok tidak boleh masuk ke Jember loh? Maksudnya gimana gitu loh? Kalian kok bangga sekali sih jadi barbar seperti itu, kok bangga gitu. Kan harusnya kalau kalian jantan, ayo silakan keluarkan semua omonganmu, aku nggak percaya. Silakan kamu mau ngomong berapa jam, aku nggak bakal percaya. Ya itu silakan gitu loh. Tapi jangan cegah orang lain untuk mendengarkan gitu loh. Karena kami pun demikian, ketika kau dan para Habib itu bicara di mana saja, kita juga nggak ganggu kok. Silakan kalian bicara, yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya sudah gitu. Kan enak itu, negara demokrasi seperti itu. Lu kalian kok hidupnya kayak barbar gitu kok. Mainnya kok main kasar, main persekusi, main okol. Kok apa-apa diukur dari fisik gitu loh. Gitu loh. Kayak kulitnya itu nggak tetes apapun gitu. Lah kalau merasa begitulah itu ada tingkatannya kok. Banyak orang yang ketipu gitu loh. Waktu dites nggak mempan apapun, pada saat kejadian sebenarnya lo kok tembus, bingung dia. Lah itulah tipuannya setan. Gitu. Ditipu. Jadi tolonglah kita ciptakan keadaan yang damai. Perbedaan pendapat tuh tidak bisa dihindari gitu. Kalian tidak bisa memaksakan kepala orang itu untuk sama dengan kalian semua. Enggak bisa. Kita pun juga enggak maksa kok sama kalian untuk percaya. Silakan gitu. Kalian mau apapun silakan. Mau percaya Habib silakan gitu. Tapi biarkan kita juga bicara. Kalau kita nggak percaya juga biarin. Wong kita punya kepala sendiri kok. Gitu loh. Kita mengatakan para Habib ini palsu, ya itu terserah kita dong gitu. Kenapa kalian harus marah-marah? Lah kalian juga boleh mengatakan ini Imaduddin palsu, silakan gitu loh. Wong kita juga sudah meyakini dengan kitab, manuskrip segala macam, tes DNA sudah lengkap di 4 negara, 6 negara bahkan. 6 negara. Gimana coba? Dan sebelumnya ke negara lain itu sudah di rumah sakit pusat angkatan darat semua tes DNA. Itu bisa dicek gitu loh. Rumah sakit pusat angkatan darat juga institusi yang punya wewenang dan gengsi. Kalau saya ngomong sembarangan kan saya nanti ditangkap gitu, menyebar hoax. Coba dicek di rumah sakit pusat angkatan darat, sudah tes semua itu Bani Wali Songo di sana. Kemudian di Singapura, di Amerika, di Jerman, di mana Yordania, terus di mana lagi tuh, di Kairo saya nggak hafal. Gimana coba? Apakah kita harus menuruti kalian gitu? Hidup-hidup ala FPI gitu, yang punya kebenaran sendiri kemudian
dipaksakan ke orang lain gitu loh. Kita juga nggak masalah kok, kalian mau ngapain silakan gitu. Tapi ketika kita punya acara ya kalian jangan ganggu. Kalian punya acara, kita juga nggak ganggu kok gitu. Itu loh, tolong para mukhibin ini agak dewasa sedikit gitu dalam berdemokrasi. Udah, kalian kok takut banget untuk terpengaruh. Kalau kalian memang yakin ya nggak usah takut untuk terpengaruh. Kenapa begitu takutnya sampai ngajak adu fisik segala gitu loh. Kalau kalian memang yakin dengan hujah kalian dan semua anggota kalian mukhibin itu semua, kalian yakin nggak bakal terpengaruh, ya udah nggak usah ribut. Said Imaduddin mau ke Kalimantan, ke Pontianak, kayak silakan gitu, nggak bakal kami terpengaruh, tenang saja gitu kan. Ayo teman-teman, biarin aja lah, cuekin aja itu, ngomong sendiri nggak bakal dapat orang loh, itu yakin, pede gitu. Tapi kalau kalian marah-marah, mau menghadang, mau membatalkan, ngancam-ngancam panitia, itu namanya kalian nggak pede, takut gitu loh. Kalian sendiri takut, tapi kalian nggak ngakui kan. Kalian nggak nyadari bahwa kalian tuh takut gitu. Takut terpengaruh, takut orang-orang kalian itu membelot, balik arah. Lah orang-orang sekali Bang Haji Romai Rama, Said Akil dan sebagainya, udah banyak orang-orang profesor, dokter, ahli AS Hikam, banyak orang-orang yang sudah menyadari bahwa tesis itu luar biasa, bukan cuma benar, luar biasa. Memang semua harus dibuka semua gitu. Memang sudah zamannya, sudah saatnya. Maka saya pengennya teman-teman itu dari mukhibin, saya juga mukhibin, ayo kalau kalian pengen tahu, saya ceritain semua lah. Selama hampir 30 tahun saya berhubungan dengan Habib, peristiwa apa saja. Bahkan saya dengan guru saya Habib Thohir bin Husain bin Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya itu sepiring makan berdua. Tidur itu kasur nomor 3 itu berdua. Pada waktu itu, sebelum beliau meninggal, kemudian sebelum kita pisah, karena saya di Jakarta, beliau di Semarang, akhirnya kita pisah. Jadi ketemunya jarang-jarang. Jadi jangan, wah saya ini mukhibin, saya cinta Ahlul Bait gini, bukan begitulah gitu. Saya juga mukhibin gitu. Cuman saya ini mukhibin yang enggak bucin gitu. Jadi kalau ada hal yang memang kurang patut, ya kita ngomong. Saya sering di Semarang, di Jakarta itu saya bergaul dengan Habib tuh banyak, saya udah ratusan. Kalau salah ya bilang, Beb, nggak pantas Beb jenengan gitu, nggak pantas Beb jenengan berbuat begitu, nggak pantas ya. Wong keturunan Rasulullah masa gitu Beb, gitu. Jadi kita malah kondusif, jadi kita tuh malah punya tanggung jawab kepada Rasulullah untuk menjaga cucu-cucunya ini gitu. Kan tidak semua orang itu cucu Rasulullah, kan bukan seperti Rasulullah, nggak sempurna. Yang maksum itu Rasulullah, cucunya enggak. Maka kita kalau dia nggak benar ya kita kritik. Yang penting kita lihat baik, kita sopan, diterima kok saya. Semua menerima dengan lapang dada, baik, bahkan salut, berterima kasih gitu loh. Itu saya itu walaupun apa adanya, saya itu dikasih jempol 2 sama guru saya. Enggak kayak yang lain-lain, walau cuman nyenengin guru saja tapi di belakang itu pantatnya meleding kalau orang Jawa bilang. Enggak, saya enggak gitu. Saya di depan beliau juga begitu, di belakang juga begitu, sama sikap saya. Dan beliau mengacungin jempol 2 ini sama saya. Ya alhamdulillah, karena memang saya konsisten gitu loh. Saya iya, tidak. Ketika saya sudah bilang iya, sampai pingsan pun saya jalanin kalau membantu beliau. Ibaratnya saya masuk angin parah sampai mau pingsan, udah terus bantu terus. Kalau belum pingsan belum berhenti, makanya beliau ngacungin jempol 2 ke saya. Tapi ketika masalah ini sudah ada penjelasan bahwa beliau bukan duriat, kalau toh beliau masih hidup pun saya berhubungannya kan tetap berhubungan.
tapi kan tidak sebagai seorang duriya rasul, tapi seorang guru yang ahli ilmu, kan begitu. Karena soal duriyat itu udah lain persoalannya gitu loh. Rasulullah sendiri sih kan sudah mengancam, siapa yang menjadikan bapak yang bukan bapaknya, maka pesanlah kursi di surga, di neraka gitu. Siapa yang mengakui bapak yang bukan bapaknya, silahkan pesan kursi di neraka. Itu jelas gitu. Jadi bukannya kita malah justru ngomprongi, kalau orang Jawa bilang ngomprongi, ya jangan diomprongi gitu loh, kasihan gitu. Harusnya dibilangin pelan-pelan biar nggak terlalu jauh tersesat gitu. Itu ya teman-teman, sekedar apa ya namanya saran, kalau diterima enggak ya nggak apa-apa, karena saya tahu hidayah itu dari Allah kan gitu. Jadi kalau kalian tetap ngotot menggunakan fisik, ya itulah, biarlah Allah nanti memutuskan perkaranya gitu. Jangan sampai lah gitu, kalau kita itu nanti jadi korban yang sia-sia gitu, nanti pengadilannya rumit gitu. Kan hidup damai sudah enak, ngapain sih ngotot-ngotot kayak gitu. Kita bicara bebas, orang lain bicara bebas, lah itu kan enak kan gitu. Kalau kita nggak percaya ya udah nggak percaya, nggak usah dipakai omongan dia gitu. Kalau dia omong apa kita juga nggak percaya, kalau kita ngomong nggak dipercaya ya udah biarin aja kan gitu. Oke, semoga kita semua bisa mencapai derajat kesabaran itu, derajat kematangan emosi itu. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, Indonesia ini tidak jadi pecah gitu ya. Semoga Indonesia tetap jaya tanpa efek samping. Kalau toh ada efek samping, kita doakan semoga tidak terlalu besar pengorbanannya untuk sebuah kejayaan Nusantara ini. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, salam salam salam, rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.